Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai security system e-business untuk mata kuliah e-business pertemuan ke-14 ya. Seperti yang kemarin pernah kita bahas, apa itu keamanan sistem ya. Di sini pendahuluan faktor keamanan, pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Nah, itu fisik itu komputer sendiri. Komputer itu sendiri ya dijaga secara fisik, jangan sampai dicuri. Lalu di sini penambahan perangkat-perangkat elektronik atau software yang digunakan untuk melindungi data, sarana komunikasi serta transaksi. Ya, jadi data ini harus kita lindungi ya, karena banyak gangguan-gangguan pada komputer atau software-software pada komputer yang bisa rusak jika di sini tidak kita amankan. Pilar keamanan sistem e-commerce. Nah, di sini ada authentication. Nah, di sini identitas pengguna atau pengirim. Nah, ini komunikasi menggunakan email biasanya, ya. Yang kedua, kerahasiaan data. Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah, di sini pada jaringan komputer jangan sampai data kita disadap orang. Ya. Keaslian data atau integritas. Di sini data tidak dapat diubah secara tidak sah. Lalu yang keempat, anti penyangkalan, non repudiation, yaitu tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Ya, jadi di sini intinya komdat atau komunikasi data antara pengirim dan penerima harus lancar, aman. Di tengah-tengahnya tidak ada orang yang mensadap data kita. Misal data kita tersadap, itu tidak bisa langsung dibaca oleh mereka. Ya. Nah, di sini ancaman. Ancaman ada, solusi keamanan ada, fungsinya ada, teknologi ada. Di sini ancaman pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data. Nah, solusinya data harus dienkripsi. Fungsinya untuk menyandikan data. Teknologi di sini macam-macam ya, ada enkripsi simetrik, ada enkripsi asimetrik. Di sini dicontohkan ada DES, ada RSA, ada PGP dan lain-lain. Lalu ada kecurangan, fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Nah, di sini harus ada autentikasi. Ya, fungsinya melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Nah, teknologi yang digunakan bisa teknologi digital atau tanda tangan digital, atau deteksi wajah, atau deteksi retina dan lain-lain. Akses yang tidak sah oleh seorang terhadap data milik orang lain. Nah, di sini solusinya menggunakan firewall. Ya, firewall di sini digunakan untuk menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan. Ya. Teknologinya menggunakan software firewall di sini. Istilahnya firewall memang tembok api. Di sini fungsinya untuk menghadang, ya, menghadang orang-orang yang tidak mempunyai akses ke sistem kita. Kripto, ya, di sini adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, jadi kripto ini adalah metode enkripsi, ya. Dia adalah algoritma pada suatu bahasa pemrograman. Jadi kalau kita belajar program, itu juga belajar kriptografi juga, ya. Di sini dijelaskan sangat dimungkinkan dengan hadirnya komputer-komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi dan memiliki kemampuan pemrosesan data yang tinggi, merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik. Nah, jadi di sini kita amankan data kita menggunakan algoritma pemrograman untuk mensandikan data. Ya. Nah, ini contoh-contoh algoritmanya. Ada DES atau Data Encryption Standard. Contoh algoritmanya Anda bisa browsing ya. Ada PGP, Pretty Good Privacy, ada RSA, System Risk. Ada RSA ya, salah satu metode kriptografi juga. Di sini menggunakan kunci-kunci ya. DES menggunakan kunci tunggal, sedangkan RSA menggunakan enkripsi menggunakan dua kunci. Maksudnya kunci tunggal itu
antara pengirim dan penerima data itu menggunakan kunci yang sama atau password yang sama. Sedangkan untuk RSA ini, pengirim punya password sendiri, penerima punya password sendiri. Nah, dua kunci itu bisa digunakan untuk membuka algoritma kriptografi ini. Ya, Anda bisa browsing ini. DES itu fungsi pemrogramannya seperti apa. Misal Anda menggunakan Java, kriptografi di Java, DES itu seperti apa, PGP itu seperti apa, RSA itu seperti apa. Ya. Nah, ini secara ilustrasi, enkripsi berarti pengkodean data ke format tertentu menggunakan kunci rahasia. Nah, di sini data masuk, data di-encrypt, encrypt dikunci, sehingga di sini data yang lewat itu sudah terkunci. Ya, jadi data yang tadinya seperti ini dirubah bentuknya seperti ini dan dikunci. Tidak bisa dibaca secara kasat mata. Dekripsi. Nah, dekripsi ini mengkodekan data yang terenkript. Jadi dekripsi ini untuk membuka. Ya, jadi data yang masuk lalu dibuka dengan fungsi decrypt. Decrypt itu juga algoritma pemrograman, ya. Digunakan untuk membuka data yang tersandi sehingga nanti ini terbuka dan bisa dibaca oleh si penerima. Jadi di sini adalah pengirim ya menggunakan kunci enkripsi, di sini adalah penerima menggunakan kunci enkripsi juga. Menggunakan kunci dekripsi ya biar bisa membaca data. Nah, ini secara lengkap. Di sini ada pengirim, di sini ada penerima, di sini ada enkripsi, di sini ada dekripsi. Ya, semuanya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini contoh enkripsi RSA. Ya, di sini ada komputer kita, di sini ada kunci, di sini ada server, di sini ada kunci juga. Ya, jadi di server ini data terkunci, di komputer kita ini data terkunci, dan kalau kita tidak punya kuncinya, kita tidak bisa membaca data yang ada di server. Agar bisa membaca data ini, kita harus punya kunci atau passwordnya di sini, karena semua data di server ini terkunci. Ya. Standar keamanan di internet. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh para hacker. Dia masuk melalui HTTP, ya. Ini adalah jalur komunikasi di web, ya. Lalu ada SSL, ya. Lalu ada MIME. Di sini dijelaskan melindungi lampiran email. Untuk yang SSL di sini melindungi pakai data pada lapisan jaringan. Lalu HTTP ini pada web. Jadi kalau kita mengakses web itu kan alamat webnya mesti ada HTTP www. Nah, itu kenapa? Karena di sini dia komunikasinya menggunakan layar HTTP, ya. Terus untuk email menggunakan layar ini. Lalu di sini di bawahnya ada wide area net. Di sini keamanan menggunakan router atau firewall. Lalu ada juga di sini secure electronic transaction. Di sini transaksi menggunakan kartu kredit atau smart card atau kartu debit dan lain-lain untuk pembayaran e-commerce di e-business, ya. Virus. Nah, ini mungkin Anda sering dengar apa itu virus. Virus itu ya program yang dibuat oleh manusia ya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bukan virus yang menggigit jadi penyakit gitu, bukan. Jadi memang ini program yang dibikin untuk merusak file, ya. Sangat sering menyerang komputer kita jika kita connect ke internet, ya. Banyak virus di situ, banyak program yang otomatis berjalan, ya, sifatnya merusak, jadi data-data di dalam komputer kita tidak bisa terbaca. Nah, ini kriteria virus ada macam-macam, ada makrovirus, ada makrovirus cek A, merusak dokumen doc di sini, ya. Lalu ada macam-macam di sini, ya, yang merusak dokumen kita, merusak file-file gambar kita, merusak file-file PDF kita, atau bahkan merusak sistem operasi kita Windows, ya, sehingga kita tidak bisa masuk ke laptop kita, ya, tidak bisa menyalakan laptop, tidak bisa masuk ke Windows. Makanya Anda kalau menyimpan data itu jangan di C. Jadi kalau nanti Windows-nya rusak, datanya tidak hilang, ya. Pisahkan di partisi sendiri, di D atau di E datanya. Untuk yang C itu khusus untuk
Windows aja. Jadi kalau Windowsnya rusak, sewaktu-waktu diinstal ulang itu data Anda tidak hilang. Nah, ini kategori virus. Nah, ada boot virus. Ini jika komputer dinyalakan, maka dia akan trouble, tidak bisa masuk Windows. Lalu ada file virus, ini yang menyerang file-file kita. Lalu ada multipartite virus, menginfeksi baik boot maupun sektor file, ya. Menginfeksi baik boot, sektor, dan file. Nah, ini menyerang hard disk, ya, hard disk kita. Lalu ada makrovirus, di sini menyerang file-file dokumen seperti Excel atau Word dan lain-lain. Ya, sangat berbahaya ini. Makanya laptop kita kalau bisa antivirusnya harus selalu update, ya. Kita update aja secara online di kampus pakai wifi gratis. Jadi komputer kita tetap aman. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Nah, ini saya kira Anda sudah paham, ya. Dia menempel dari satu program, ya. Apalagi program itu biasanya kita download dari internet. Ada juga virus yang jalan ketika membuka suatu file. Jadi virus itu terdiam, tapi ketika kita membuka file, ya, baru virus itu bekerja, ya. Memanfaatkan celah keamanan pada komputer, baik itu sistem operasi atau aplikasi. Jadi kalau kita mendownload aplikasi dari internet itu harus hati-hati, karena biasanya di situ ada juga yang ditempeli software virus, ya. Suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam attachment email, Nah, ini virus juga bisa berkembang menggunakan email, ya. Jadi beberapa antivirus itu sudah memprogram ketika kita mendownload file dari email itu langsung di scanning, ya, ada virusnya atau enggak. Nah, itu fungsinya antivirus. Mahasiswa pernah ini membuat antivirus plus virusnya untuk membuat virus, ya, dan antivirusnya untuk skripsi. Boleh aja, ya, membuat satu virus menggunakan bahasa pemrograman, dan jangan lupa disiapkan antivirusnya, ya. Selanjutnya ada Trojan. Trojan di sini adalah program yang kelihatannya seperti program valid, padahal itu sebenarnya adalah virus. Nah, jadi biasanya ini menyerang Windows, ya. Sepertinya ini program kita download, kita install, setelah kita jalankan ternyata di situ adalah program virus yang menyerang komputer kita. Makanya hati-hati di sini dengan Trojan horse, ya. Trojan horse dapat dibagi lagi. Nah, di sini ada macam-macam contoh, ya. Di sini ada back orifice dan netbus, memungkinkan hacker tidak hanya melacak kegiatan user tapi juga mengambil alih komputer user. Nah, ini menggunakan Trojan horse. Lalu ada WinTrojan, ada Sub7, ya, ada Ecoix, ada WinTrojan atau Echokis, ya, dari Korea dan lain-lain. Makanya hati-hati kalau kita mendownload atau memasang aplikasi-aplikasi dari internet, ya. Siapa tahu itu Trojan yang memang disebar oleh para hacker agar softwarenya itu terpasang di komputer kita. Worm. Nah, ini worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier, dalam hal ini program atau suatu dokumen. Nah, worm ini dia cara kerjanya membuat copy diri, ya, dia nyepam, ya. Jadi aplikasi itu kalau diklik dia otomatis menggandakan diri. Jadi komputer kita bisa terasa sangat berat, ya, karena di sini dia bergerak terus, menduplikasi diri terus di dalam laptop kita, ya. Ini juga dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya di sini ada eworm, ada eworm explosive, ada eworm pretty pack. Nah, biasanya di sini dia juga masuk melalui software-software dari internet yang kita download atau email dan lain-lain, ya. Penanggulangan. Nah, kalau virus, Trojan, dan worm ini menggunakan antivirus sekarang aman, ya, asal antivirus kita sering diupdate, ya, tidak expired, tidak antivirus lama, ya. Kita update aja secara online. Banyak sekarang, ada Norton, ada McAfee dan lain-lain.
beberapa software antivirus. Nah, ini yang saya bahas tadi, ada Norton, ada McAfee, ada PC Tools, lalu ada Windows Live, ada Kaspersky, ada AVG, antivirus, dan lain-lain. Cuman ini semuanya ada expirednya ya. Berapa bulan gitu expired, maka kita harus download update-nya. Ya, harus rutin itu. Mencegah virus, membuat orang paham terhadap resiko virus. Nah, ini kalau orang IT rata-rata udah paham ya. Install program antivirus, oke. Update lah secara reguler, oke. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Nah, ini firewall ya. Nah, ini gunakan firewall. Lalu selalu backup data secara reguler. Nah, ini cara gampangnya. Kita pakai hard disk eksternal atau pakai cloud, menggunakan Google Drive dan lain-lain untuk membackup data kita. Jadi kalau suatu saat data kita itu kena virus, ya data yang asli masih aman. Ya, data kita zip, kita masukkan ke dalam hard disk eksternal bisa, kita masukkan ke dalam Google Drive bisa. Ya. Firewall. Nah, apa itu firewall? Firewall itu ya software ya hardware. Ya. Jadi dia komputer server yang dipasangi banyak tool software untuk mendeteksi kegiatan di internet ya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang ini bisa dibatasi. Jadi di sini klien kita ya. Ini sistem kita, lalu di sini ada switch dan router. Nah, di sini ada komputer pengaman atau server pengaman yang dia berkomunikasi dengan internet secara luas. Ya. Nah, ini banyak macam-macam software yang bisa digunakan. Next, secara konseptual terdapat dua macam firewall. Nah, di sini ada network level mendasarkan keputusan pada alamat sumber menggunakan IP di sini. Ya. Lalu yang kedua application firewall, host yang berjalan sebagai proxy server. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, dia adalah server, disebut dengan proxy server, di mana dia sebagai pintu masuk dan pintu keluar komunikasi jaringan perusahaan kita dengan jaringan internet di luar ya. Nah, ini ilustrasinya menggunakan paket filtering ya. Di sini ada komputer server, firewall, dipasang tool, di sini ada komputer perusahaan, di sini ada internet, ya. Nah, di sini firewall bekerja, ya, mengamankan pintu masuk dan pintu keluar antara sistem perusahaan dengan internet, ya. Selanjutnya menggunakan proxy, ya, server proxy. Di sini ada real server atau server utamanya, lalu di sini ada server proxy, di sini ada internet, di sini ada proxy client. Nah, fungsi firewallnya di mana? Di sini. Ya. Next, arsitektur dasar firewall. Nah, ini firewallnya atau komputernya menggunakan dua LAN card. Ya. LAN card yang pertama ini berkomunikasi kepada klien internal perusahaan atau komputer-komputer perusahaan, sedangkan LAN card satunya ini berhubungan dengan internet. Jadi ini adalah komputer server untuk firewall, di mana di dalamnya dipasang software-software untuk menghalau para hacker masuk ke perusahaan kita. Ya. Nah, ini yang tadi kita lewati aja beberapa software firewall. Nah, di sini ada zone alarm, ya, ini software firewall, ada PC Tools, ada Windows XP Firewall, ini bawaan resmi dari Windows, lalu ada Norton, ada Prefix, dan lain-lain. Banyak ini, Anda bisa browsing untuk pengembangan. Nah, oke, selesai. Segini dulu gambaran mengenai security system. Untuk pengembangannya Anda bisa browsing lagi bagaimana kriptografi, enkripsi, firewall, software-software apa aja yang digunakan, dan lain-lain. Oke, sekian dulu kuliah kali ini. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.